mungkin dimulai dari lomba-lomba untuk meningkatkan antusias dari siswa-siswi itu agar mereka lebih meningkatkan kebersihan diri mereka sendiri. Mungkin nanti pada saat perlombaan tersebut kita memberikan apresiasi dan mereka akan lebih sadar lagi betapa pentingnya kebersihan. Ada beberapa bidang yang mungkin belum berjalan dengan baik di periode sebelumnya, dan mungkin kami akan lebih memaksimalkan kinerja sendiri. Dimulai dari kreativitas, proaktif, dan menjadi contoh bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Tua. Hai Sobat Mansa, kembali lagi bersama kami Antoni Pojok Torang. Saya Mikael Mesikoli Bonso di podcast Jurnalis Club SMA Negeri 1 Tua. Oke, saat ini kita sudah bersama kandidat nomor 3, calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Tual periode 2023-2024. Halo, bisa perkenalkan diri? Boleh dari Saya Muhammad Fadil Ramadan. Saya berasal dari kelas 11-2. Di sini saya calon ketua OSIS periode 2023-2024, kandidat nomor 3. Dan saya sendiri bernama Esra Abriani Sulubun dari kelas 11-7, calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Tual, kandidat nomor 3. Wah, iya. Terus kabar kalian gimana nih? Baik, puji Tuhan baik. Ya, bagaimana nih perasaan menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Tual? Kalau dari saya sendiri, saya merasa bangga dengan diri saya karena bisa sampai sejauh ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama sehingga membuat saya bisa sejauh ini. Perasaan saya sendiri bangga ya, karena kami berdua sudah mencapai ke tingkat yang luar biasa dan kami percaya bahwa pasti kami akan mendapat hal yang mungkin kami inginkan. Ya, amin. Amin. Motivasi apa nih yang membuat Ariel sama Anne mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Mungkin dari sabar update. Oke, kalau dari Ani sendiri, dari semenjak SMP itu suka berorganisasi. Jadi memang pas naik ke tingkat SMA juga ingin merasakan organisasi tapi ke tingkat yang lebih tinggi. Awalnya coba-coba jadi anggota, terus lama-lama coba lagi hal baru. Tuh, sama mungkin karena dukungan orang tua juga, jadi memotivasi diri untuk coba calon. Ingin menambah pengalaman. Iya. Ya. Kalau Ariel? Ya, kalau dari saya sendiri jawabannya tidak jauh beda sama Ane, karena suka dalam berorganisasi juga, terus udah mulai suka berorganisasi dari jenjang SMP, terus mau melanjutkan ke hal yang lebih tinggi lagi di jenjang SMA. Oke, kalau boleh tahu nih, sebelum mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS nih, adakah pengalaman gitu untuk yang membuat Ariel dan Ane menjadi ingin mencalonkan diri? Kalau dari saya sendiri, saya pernah mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS MTS Negeri 1 Maluku Tenggara periode 2019-2020. Tapi karena terhalang COVID, jadi programnya tidak berjalan sesuai rencana. Kalau saya sendiri pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS SMP Kristen Tual periode 2019-2020 dan mungkin ikut organisasi di luar sekolah lainnya. Oke, menurut Ane dengan Ariel, program unggulan apa yang ingin kalian tawarkan kepada SMA Negeri 1 Tual? Oke, kalau mungkin Ani izin menjawab mewakili kami berdua. Kalau program unggulan yang ingin kami tawarkan kepada warga sekolah SMA 1 Tual itu salah satunya JJSMS. Itu adalah salah satu program kerja dari 2 periode sebelumnya. Itu singkatan dari jalan-jalan sambil memungut sampah. Karena yang kami pikirkan bahwa keterampilan sekolah itu sangat penting. Jadi ketika orang pertama melihat sekolah itu kan dilihat dari kebersihan. Nah, lewat program ini juga ketong bisa meningkatkan sistem dari siswa-siswi untuk bagaimana dong mencintai lingkungan. Ya, dan menjaga kebersihannya gitu. Kalau gitu, kalau ada yang tidak mau mengikuti program kalian berdua, apa tindakan yang mau kalian itu lakukan gitu? Ya. Yang mungkin kami akan bekerja sama dengan bidang PKS maupun bidang keamanan dari OSIS sendiri agar bisa menertibkan siswa yang tidak mau mengikuti peraturan tersebut. Ya, menurut Fajril dan Ane, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari kinerja OSIS dari tahun sebelumnya?
sudah bagus ya, cuman iya. mungkin Ada beberapa bidang yang mungkin belum berjalan Relatif. dengan baik di periode sebelumnya, dan mungkin kami akan lebih memaksimalkan kinerja Iya. setiap bidang di Oke, kalian bisa beritahu visi misi kalian sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kita juga pengen Iya, tahu pengen dong tahu, sama iya. sobat-sobat. Sobat semansa lainnya. Iya. Kalau dari visi kami sendiri itu berpartisipasi dalam mendukung dan mewujudkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Tual yang berkualitas, unggul dalam prestasi, dan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Ya, kalau misi sendiri punya 3 poin utama, yaitu mewujudkan, menciptakan, dan mendukung. Jadi pada dasarnya visi misi kami ini mendukung segala visi misi sekolah. Jadi seperti kami mendukung profil pelajar Pancasila, terus mendukung tata kelola sekolah, dan mungkin lain sebagainya berhubungan dengan sekolah, Ya. mendukung sistem kerja sekolah. Iya, menurut Fajril dan Ane sendiri, dalam meningkatkan prestasi yang sesuai visi yang sudah dibuat, apa yang akan kalian lakukan? Kalau dari visi misi kami, mungkin kami akan mengadakan program-program yang dapat meningkatkan dan meningkatkan bakat minat siswa-siswi SMA Negeri 1 Tual agar tetap terjaga dan mungkin bisa ditingkatkan lagi. Oke, kemarin kan kalian sempat itu memberitahukan visi misi kalian di depan Apa ya? Warga Iya, sekolah. sekolah, ya. Iya. Setelah saya mendengar visi misi kalian, di sini ada peningkatan iman dan takwa. Program-program apa saja yang ingin nanti kalian lakukan nanti ketika sudah terpilih menjadi ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS? Pastinya program-program ibadah ya, misalnya kayak periode sekarang, periode kemarin 2022-2023 itu pembinaan mental yang dilakukan setiap Jumat. Nah, ini kan juga untuk meningkatkan kerohanian siswa-siswi SMA 1 Tual. Salah satunya pembinaan mental, atau mungkin ketika hari besar agama, Besar agama. mungkin iya, Kita bisa melakukan melakukan perayaan kegiatan maupun perayaan yang mendukung Ya. dari hari besar tersebut. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Buat Fajril sebagai calon ketua OSIS nih, bagaimana Fajril berencana untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati semua keyakinan agama di lingkungan SMA Negeri 1 Tual? Mungkin kalau dari kita akan lebih meningkatkan rasa toleransi antar sesama siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Tual, karena kita tahu sendiri kita ini kan tinggal di Tanah Tanah Kei, Kei yang iya. notabene toleransinya sangat tinggi. Iya. Jadi, Ya, kita jadikan toleransi itu sebagai kebutuhan Wadah. kebutuhannya bukan sebagai kewajiban Iya. tapi sebagai kebutuhan. Betul. Oke. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Apa langkah-langkah yang akan diambil ketika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS untuk mendorong siswa warga SMA Negeri 1 Tual agar lebih aktif dalam melakukan kegiatan gotong royong di sekolah, dalam hal ini kebersihan? Kami akan mensosialisasikan dan memberitahukan seberapa pentingnya kebersihan sekolah, ya. Terus bagaimana kalian akan memastikan bahwa semangat gotong royong tetap hidup dan berkelanjutan di sekolah ini selama masa kepemimpinan Anda sebagai ketua OSIS dan Anda sebagai wakil ketua OSIS? Mungkin dimulai dari lomba-lomba untuk meningkatkan antusias dari siswa-siswi itu agar mereka lebih meningkatkan kebersihan diri mereka sendiri. Mungkin nanti pada saat perlombaan tersebut kita memberikan apresiasi dan mereka akan lebih sadar lagi betapa pentingnya kebersihan. Kebersihan sekolah. Maka saya dilihat dari apresiasi. Ya, Oke. benar. Oh, terus apa strategi yang akan diambil dalam berkomunikasi secara efektif dengan pihak sekolah untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka terhadap OSIS? Nah, untuk itu pertama-tama kan pastinya ada penyusunan program kerja. Ya. Nah, program kerja itu kita libatkan dengan pihak sekolah supaya setiap program kerja yang kita susun itu semuanya mencakup apa yang sekolah inginkan, supaya kita juga mendukung apa yang menjadi keinginan sekolah sendiri. Oke, bagaimana kalian akan memastikan bahwa OSIS berperan aktif dalam mengatasi masalah atau tantangan yang mungkin timbul dalam hubungan dengan sekolah? Mungkin kami akan bekerja sama dengan dengan PKS. Pihak yang mana sekolah? Ya, Keamanan sekolah, dan Di bidang kami akan keamanan. menekankan lagi di bidang Keamanan. di OSIS di bidang keamanan agar dapat terjadinya berperan konflik. aktif. Berperan aktif. Berperan aktif dalam Menjaga lingkungan Ya, sekolah. ya. Oke, pertanyaan berikutnya, strategi apa yang akan diambil dalam mengatasi masalah seperti pelecehan atau perundungan yang ada dalam lingkungan sekolah?
Nah, seperti yang kita tahu bahwa SMA Negeri 1 Tual ini kan punya label sekolah ramah anak. Iya. Jadi pasti setiap ada tindakan seperti itu akan ditindaklanjuti lebih lanjut lah. Nah, bagaimana caranya kita berdua menjadikan OSIS ini sebagai jembatan komunikasi antara siswa-siswi dengan pihak sekolah. Jadi ketika terdapat hal seperti itu ya kita jauhkan saja dari hal tersebut. Iya. Amin. Jadi ketika terdapat hal seperti itu, OSIS bisa menyampaikan tersebut ke pihak sekolah. Untuk pihak sekolah mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti hal Ya. tersebut. Oke. Terus apa langkah-langkah yang akan kalian ambil untuk menjaga ketertiban di sekolah dan mendorong kedisiplinan siswa? Oke. Mungkin sama seperti yang tadi Ya, sudah kami sampaikan, Kami akan kami sangat bekerja menekankan di bidang keamanan ini. Iya. Karena keamanan dalam sekolah itu kan perlu ya. Jadi Sangat penting. bukan saja bekerja dengan PKS atau bidang keamanan di dalam OSIS, tetapi satpam juga pastinya Iya, dibutuhkan. Iya, betul. Karena orang dewasa perannya sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana caranya kami bekerja sama dengan semua pihak yang berwenang mengenai keamanan supaya keamanan di dalam lingkungan sekolah ini Tetap tetap terjaga. jaga. Iya. Oke, sebelum kita mengakhiri perbincangan di saat ini, coba berikan statement atau kata-kata bagi warga SMA Negeri 1 Tual siswa-siswi mengapa harus mencoblos kandidat nomor 3. Kami tidak banyak berjanji, tapi kami pastikan bahwa kami akan membawa perubahan dalam OSIS sendiri. Dimulai dari kreativitas, proaktif, dan menjadi contoh bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Tual. Ya, berikan Jadi, aplaus. calon kopi nomor 3. Berikan aplaus dulu dong. Oke. Habis banget. Bagus. Berarti kok kita mesti pilih nomor 3 ya? Iya dong, harus. Harus dong, harus sebut Kita nomor dong. tiga. Kita. Oke. Dan semua warga sekolah juga harus pilih nomor Wajib. 3 dong. Harus wajib. Oke, sobat Mansa, demikian obrolan kita dengan kandidat 03. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat kita semua dan jangan lupa pilih nomor 3. Terima kasih buat Kakak Fajril dan Ane Ya. sudah mampir di sini. Next time kita bisa ngobrol lagi di podcast kalau Amin. kalau mudah-mudahan kalian berdua terpilih menjadi ketua Amin. OSIS. Oke. Saya dulu dong. Oke, dah. Bye-bye. Nomor pilih nomor 3.